Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk di bulan yang baru, bulan Maret. Bulan Maret ini kita masuk kepada tema yaitu dibenarkan karena iman. Sebagaimana ini adalah merupakan pembelajaran kita selanjutnya, saudara sekalian, dibenarkan oleh karena iman. Kita hidup dibenarkan itu bukan akhir daripada perjalanan kekristenan kita. Dibenarkan oleh Tuhan itu baru awal di mana kita hidup menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Maka kita akan baca dulu firman Tuhan. Alkitab kita ada di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Sebelum itu saya ingin mengingatkan untuk kita terus menggunakan protokol kesehatan. Walaupun situasi kota Semarang sekarang sudah cukup kondusif, puji Tuhan saudara ya. Tetapi jangan kita lalaikan hal itu. Kalau saudara sudah ada jatahnya untuk vaksin, segera untuk vaksin ke puskesmas yang terdekat. Ya, puskesmas terdekat. Kalau sudah ada panggilan, segera vaksin karena itu penting buat kita. Namun yang perlu diingat, yang vaksin harus kontrol gula darah dan tensinya. Ya, kontrol dulu, jangan terlalu tinggi. Ya, jadi mari sukseskan program pemerintah untuk vaksinisasi. Baik. Roma pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita, tetapi kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Puji Tuhan. Baiklah, kita memahami firman Tuhan, menjadi berbahagia dengan melakukan kehendak-Nya. Saudara sekalian, bahwa Yesus Kristus telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Hal ini memberitahukan bahwa kita dibenarkan karena iman dan bukan karena perbuatan. Perbuatan kita tidak akan pernah membenarkan apa yang sudah terjadi.
Oleh sebab itu orang tidak bisa dengan segala macam perbuatan baik menyelamatkan dirinya dari hukuman dosa. Sama seperti sebuah hukum tidak bisa berlaku surut. Kalau orang sudah mencuri, maka dia tidak bisa mengatakan bahwa karena saya sudah beramal dan berbuat baik segala macam, maka minta dihapuskan hukuman saya. Tidak bisa, saudara. Harus ada pihak lain yang menanggung hukuman. Dalam hal ini Tuhan Yesus mendapatkan posisi untuk menanggung segala beban dosa manusia. Dan bagi kita itu adalah pembenaran Allah. Kita dibenarkan karena sudah ada yang nanggung. Ya, sudah ada yang memikul dosa kita. Ya, Roma 4 ayat 25 saudara sekalian dikatakan pernyataan bahwa oleh karena itu, yaitu karena Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Oleh karena dia, maka oleh karena kita, Yesus diserahkan untuk mengalami masa-masa aniaya. Tetapi oleh karena kita juga, dia dibangkitkan supaya kita hidup dalam kebenaran. Oleh sebab itu kalau kita mati di dalam Tuhan, maka kita juga ikut di dalam kebangkitan Kristus. Bukan karena apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita perbuat. Oleh sebab itu disebutnya sebagai jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Kristus itu adalah akses untuk kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Konteks kasih karunia adalah terjalinnya kembali hubungan kita dengan Allah. Kalau kita tidak memiliki hubungan kembali, tidak ada kasih karunia. Tidak ada pengampunan, tidak ada penghapusan dosa. Itu semua adalah kasih karunia. Tidak ada berkat, tidak ada perlindungan. Itu semua kasih karunia. Tidak ada yang menopang kita, tidak ada mujizat terjadi. Itu semua kasih karunia. Oleh sebab itu kasih karunia bukan sekedar merasakan bahagia, tapi kasih karunia adalah terjalinnya kembali hubungan manusia dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah terjalin kembali oleh karena apa? Pengorbanan Yesus Kristus. Bagi siapa? Bagi yang percaya. Kalau tidak percaya, ya tidak ada kasih karunia. Oleh sebab itu tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Tidak ada pertolongan ilahi di luar Yesus Kristus. Oleh sebab apa? Siapa yang menanggung kesalahannya? Ingat, Allah tidak bisa bersentuhan dengan dosa. Dosa tetap adalah dosa. Tanpa pengampunan dosa akan tetap tercatat dan tetap ada dalam buku kehidupan. Tetapi ketika dosa itu dihapuskan, maka catatan-catatan dosa kita di masa lampau sudah tidak ada lagi dalam catatan buku kehidupan. Itulah kasih karunia. Maka kita bisa tinggal dengan damai sejahtera dengan Allah, saudara sekalian. Oleh sebab itu kita bersyukur bahwasanya kita adalah umat yang telah ditebus oleh Tuhan. Yesus Kristus menjadikan dirinya jalan masuk, akses untuk masuk, izin untuk masuk, hak untuk memasuki bagian dari kasih karunia Allah. Sampai di sini saudara bisa memahami. Ya. Saya berharap dengan iman yang sungguh kepada Tuhan, kita semakin mengenali bagaimana cara Allah yang luar biasa membawa kita masuk ke dalam dimensi kasih karunia Allah. Di dalam anugerah Allah ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pertolongan, ada kuasa yang melingkupi, ada dimensi di mana Tuhan turut campur tangan, di mana ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bahkan setiap tarikan nafas kita, itu adalah bagian di mana Allah memberikan kasih karunia-Nya. Tanpa kasih karunia Allah, manusia tidak akan pernah selamat. Kenapa Allah masih bersabar dengan orang-orang yang tidak beriman? Karena Allah sedang menunggu manusia mau bertobat. Apakah arti pertobatan? Pertobatan adalah berbalik kepada Tuhan.
di mana kita bisa memiliki hubungan kembali kepada Tuhan. Hubungan kembali kepada Tuhan terjadi bila mana dosa sudah dihapuskan. Kalau dosa masih menempel kepada manusia itu, maka sampai kapanpun orang itu berbuat baik, tidak pernah akan ada dosa yang terhapuskan. Dosa terhapuskan hasil dari pengampunan. Oleh karena apa? Pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab ini adalah akses jalan masuk hubungan manusia dengan Allah boleh terjalin kembali. Oleh sebab itu saudara sekalian, di dalam kasih karunia ini kita bermegah. Kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ingat, dosa adalah bagian yang tidak pernah bisa selesai tanpa pengampunan. Oleh sebab dosa maka kemuliaan manusia, kemuliaan Allah di dalam diri manusia menjadi sirna, hilang saudara sekalian ya. Kata bermegah dikatakan rejoice atau bersukacita. Kita boleh berpengharapan karena sudah terjalin kasih karunia, maka kita suatu saat akan mendapatkan kemuliaan lagi. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka kemuliaan Allah turun. Apa yang terkena pertama kali? Bumi menjadi keras, cari makan menjadi susah. Apa kemudian yang terjadi? Peningkatan kualitas tubuh manusia. Manusia akhirnya akan mati. Muncul sakit penyakit. Muncul di dalam bumi onak dan duri, kesulitan-kesulitan. Kemuliaan Allah tidak bisa menghampiri manusia secara utuh. Tetapi karena hadirnya Yesus Kristus, suatu saat kemuliaan Allah itu akan muncul lagi secara maksimal, secara penuh, secara sempurna. Sementara masih ada dalam dunia ini, masih ada banyak orang yang tidak beriman kepada Tuhan, maka dimensi kuasa Tuhan tidak pernah terjadi secara penuh. Maka kita bisa suatu saat akan mati di dalam dunia ini, tapi kita akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Di sanalah kuasa Tuhan secara utuh, secara penuh, sempurna terjadi dalam kehidupan kita. Ini bagi siapa? Bagi orang yang percaya. Maka tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya kita bersyukur kita memiliki Yesus Kristus yang mengampuni dosa kita. Dan respon kita adalah bahwa kita percaya. Percaya itu muncul karena apa? Karena ada pengharapan. Kalau tidak ada pengharapan, apa yang mau dipercaya? Kalau kita tahu orang itu tidak bisa menolong kita tidak ada harapan. Mau minta tolong seperti apapun dia tidak bisa kerjakan. Percuma saja kita minta tolong pada orang yang tidak mampu. Kenapa saudara? Ya apa yang mau diharapkan dari orang yang tidak mampu menolong kita? Kalau saudara orang belajar kuliah di MIPA, misalkan ilmu matematika, kimia dan fisika, itu fakultas yang susah. Orang yang masuk di sana-sana pasti orang-orang pinter. Tanya sama orang yang masih SD kelas 5, sampai kapanpun rumus itu tidak akan pernah ketemu. Kenapa? Ya levelnya terlalu berbeda. Ngapain orang yang kuliah di fakultas MIPA tanya sama SD anak kelas 5? Walaupun mungkin juga ada usia-usia seperti itu yang jenius, tapi itu tertentu saja. Tetapi itu suatu hal yang mustahil untuk bertanya. Demikian juga dengan kita. Tidak akan mungkin kita diselamatkan hanya kekuatan kita sendiri. Sementara kita orang berdosa, kita mau menjangkau yang maha kudus. Tidak mungkin. Sementara kita orang yang penuh banyak kesalahan, kita bertemu dengan yang maha suci. Tidak mungkin saudara. Bagaimana kita yang tidak kudus, dosa, dan penuh dengan segala macam kesalahan ini menghasilkan pribadi yang sempurna kembali, mau tidak mau berhubungan dengan yang maha kuasa, yang maha kudus, yaitu Allah sendiri. Karena itu kalau kita berharap kepada Tuhan, maka Allah itu sanggup menolong kita. Kita bisa berpengharapan. Karena itu Allah mau menolong kita, kita bisa berpengharapan. Dibuktikan dengan apa? Pengorbanannya di atas kayu salib. Tidak hanya sekedar ngasih petunjuk. Kalau ngasih petunjuk sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan, bagaimana mungkin kita bisa mengerjakannya? Tidak bisa saudara. Oleh sebab itu kita perlu orang yang memang punya sesuatu, yang punya kemampuan untuk mengerjakannya, baru kita bisa jalan. Bagaimana kita bisa terbang? Tidak ada yang bisa saudara yang bisa terbang. Selain saudara beli tiket, naik pesawat, ketemu sama pilot yang benar-benar lurus,
mengendalikan pesawat, saudara terbang. Jangan naik becak hanya untuk bisa terbang, enggak mungkin, mustahil. Tukang becak suruh nyetir pesawat akan nyungsepnya, saudara. Itu gambarannya. Amin, saudara, paham sampai sini. Demikian juga di dalam diri kita. Kalau kita mau berpengharapan bisa menjadi pribadi yang baik, pribadi yang benar, pribadi yang kudus, pribadi yang suci, temui pribadi yang bisa membuat kamu seperti itu. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya dia akses kita masuk ke dalam dimensi yang semacam itu. Dia yang membenarkan kita. Nah, saudara sekalian, kita tahu, oleh sebab itu kita bersukacita di dalam Tuhan. Loh, tetapi dunia ini masih banyak sengsara. Dunia ini masih banyak masalah, orang masih banyak tekanan, orang masih mengalami masa-masa yang begitu berat. Saat ini kita pun mengalami hal itu. Kok bisa? Padahal aku sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Aku benar-benar di dalam Tuhan. Saudara sekalian, sekali lagi bahwa ketika dosa turun, kutuk kena pada tanah. Itu tidak bisa dihapuskan tanpa tanah ada penebusan. Nah, saudara sekalian, ingat bahwa pembenaran bukan artinya menipu diri dan tidak melihat fakta. Ketika orang-orang Romawi, jemaat Romawi disampaikan tentang pembenaran ini, maka saudara sekalian, banyak mereka yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Akibat mereka mengaku Yesus adalah Tuhan, yang terjadi adalah mereka dikejar-kejar. Karena tidak boleh satupun orang yang menganggap dirinya Tuhan selain Kaisar. Kaisar adalah Tuan segala Tuan, karena itu disebut sebagai Tuhan. Tidak ada boleh orang yang bertuan kepada yang Tuan selain kepada Kaisar, dan Kaisar adalah keturunan dewa. Oleh sebab ada orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, mereka dikejar-kejar. Ketika mereka ditangkap, mereka ditaruhkan kolosium, dimakan sama singa, sama macan, dan lain sebagainya. Diadu sama gladiator tanpa senjata. Mereka mengalami masa masukan. Bahkan untuk menjadi penerang kolosium itu, ditaruh orang-orang Kristen yang tidak mau menyangkali Yesus. Disalibkan di sekitarnya, lalu disiram sama tir, dibakar. Itu untuk penerangannya di sekitar kolosium. Kok semakin susah hidupnya? Kok tidak sebagaimana yang diharapkan bahwa hidup di dalam Tuhan itu hidup yang sejahtera, damai, sukacita. Saudara sekalian, kita harus kembali kepada fakta kehidupan. Bahwa memang masih ada masalah sepanjang kita akan ada di dunia ini. Tetapi masalah itu adalah masalah yang sementara. Sementara kita hidup sebagai manusia. Semacam jasmani yang sudah kena kutuk tidak akan pernah kembali. Sampai nanti ada yang namanya tubuh kemuliaan. Maka ketika kita menghadapi masa-masa sukar, masa-masa aniaya, bersyukurlah, bersukacitalah. Konteks di dalam hal ini saudara sekalian, kita tahu bahwa kata sengsara atau telipsis itu disebut sebagai tekanan. Bisa juga persekusi atau penganiayaan, penderitaan, masalah, dan lain sebagainya. Pasti ada. Tetapi ingat, Yesus juga mengajarkan kepada kita. Ketika dia berkhotbah di atas bukit, dia berkata apa? Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ini menunjukkan pada kita, ini bukan perkara hanya sekedar yang di dunia, tapi perkara yang di surga. Kalau kita dianiaya oleh karena kebenaran, apakah kebenaran itu? Yesus Kristus itu loh kebenaran. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Konteks hal ini ingin memberitahu kepada kita, ketika kita percaya kepada Tuhan, tidak tertutup kemungkinan ada masa-masa aniaya. Ya, aniaya semasa di dalam dunia ini. Karena apa? Karena ketika Yesus juga dianiaya, kita pun juga turut di dalam penderitaan yang sama. Ini harus kita sadari sebagai orang Kristen. Karena itu disebut sebagai apa? Kalau engkau ikut mati dalam kematiannya. Kematian Yesus seperti apa? Kematian Yesus adalah tergantung di atas kayu salib. Bagi kita belum sampai di sana. Mungkin masih diomongi tonggo, dicerca, difitnah, masih disirii,
masih mengalami masa-masa susah secara ekonomi, itu belum apa-apa. Paulus mengatakan belum sampai mencucurkan darah, belum sampai dibalang sandal, belum sampai digebuk tangga. Ya weslah, kita nikmati saja. Kok belum apa-apa, tapi mengeluhnya luar biasa. Itu kebangetannya kita. Kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah, tetapi dia mengalami aniaya yang luar biasa. Dia terima untuk siapa? Untuk kita. Apakah kita layak? Ya jelas tidak. Wong kita orang berdosa. Oleh sebab itu untuk orang benar aja. Tidak ada orang yang mau mati kok untuk orang benar. Mungkin ada yang orang baik, mungkin ada yang berani mati. Orang baik itu diindikasikan suka ngasih, suka memberi, suka beramal, merasa hutang budi, orang berani mati, saudara. Karena apa? Hutang budi. Ada orang berani mati. Nah, Yesus Kristus itu mati bagi kita sudah tidak benar, nggak ada utang budinya sama sekali. Yuk. Yesus utang budi apa sama kita? Bahkan kita diberi hidup, diberi penyertaan, diberi kasih, tetap belik melakukan dosa. Akan keterlaluan kita. Itu pun kalau kita sedikit kesusahan, ngeluhnya luar biasa. Sakit sedikit, kita rasanya seperti sakit seumur hidup. Kenapa kita tidak bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan? Kalau kita dianiaya oleh karena kebenaran, karena hidup kita benar, oleh karena hidup kita sesuai dengan firman, oleh karena hidup kita pengenalan akan Tuhan, kita dibenci keluarga, disiriki teman, disingkirkan tetangga. Ya sudahlah kita terima, puji Tuhan, haleluya, bagian dari penganiayaan dengan Tuhan. Kita tidak perlu menyingkir daripada itu. Walaupun demikian saya cukup meragukan. Karena selama saya hidup, bahkan tinggal di Bawangan, saya kok jarang, asal kita punya hubungan yang baik dengan tetangga kiri kanan, semua baik-baik saja. Amin saudara. Kita belum sampai seperti itu. Kita belum tinggal di semacam negara-negara komunis yang dikejar-kejar. Kita tidak tinggal di dalam tirani-tirani yang menekan. Kita tinggal di Indonesia yang berpancasila, yang undang-undangnya cukup jelas mengatur kebebasan berserikat, berkumpul. Walaupun di lingkungan yang lain ada yang melarang untuk beribadah, atau beribadah dipasang speaker yang begitu luar biasa keras. Ya wes lah, itu bagian dari penganiayaan. Justru kita bersyukur di sana bahwa ada orang-orang yang kuat imannya walaupun dalam tekanan. Ada orang yang kuat imannya walaupun dalam kesengsaraan. Walaupun orang itu mengalami masalah yang besar, ada iman yang tetap tertuju kepada Tuhan. Itu kita disebut luar biasa. Amin saudara. Jadi kalau engkau sedang mengalami masalah, persoalan, kehidupan yang begitu menekan, tetap beriman kepada itu Tuhan, itu luar biasa. Tapi kalau semuanya baik-baik saja, semuanya anteng-anteng, semuanya lancar, imannya merotol dengan diri sendiri, itu kebangetan orangnya. Sudah diberkati, sudah dikasih, sudah diampuni, imannya protol, imannya lepas. Hanya perkara jodoh, hanya perkara harta, hanya perkara disangoni, imannya protol, keterlaluan saudara sekalian. Itu keterlaluan kita. Kenapa? Tuhan sudah membuka dirinya menjadi akses kehidupan, tetapi kita membuangnya hanya dengan perkara-perkara yang sederhana. Oleh sebab itu saudara sekalian, dibenarkan oleh karena iman, itu menjadi hal yang sangat penting. Yakobus pasal yang pertama ayat 2 dan 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi kalau kita mengalami masa-masa pencobaan, itu adalah ujian iman. Ketika kita tekun di dalamnya, kita tidak menyerah, kita tahan uji, maka kita akan menghasilkan buah yang matang. Menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang sehat rohaninya. Kenapa? Karena tekanan-tekanan itu. Orang berolahraga itu karena ada tekanan otot.
Astronot ke luar negeri pada awal-awal tidak diberikan tekanan otot. Waktu pulang langsung mereka jadi sangat lemah. Kenapa? Karena ada tekanan gravitasi bumi. Saudara sekalian, kalau nggak ada tekanan, nggak ada bentukan kehidupan yang lebih kuat. Justru karena tekanan masalah persoalan, pribadimu semakin sehat. Oleh sebab itu jangan menghindari masalah, jangan menghindari persoalan. Percayalah, ketika mengikut sertakan Tuhan, masalah ada kita hadapi dan kita menang. Kita tahu bagaimana menghadapi masalah yang sama dan tetap menang di kemudian hari. Saudara sekalian, Allah Maha Kasih. Percayalah bahwa justru semua bentuk penderitaan, masalah persoalan yang kita hadapi akan membuktikan bahwa Allah itu mengasihi agar apa? Umatnya menjadi semakin dewasa di dalam iman. Semakin beriman kepada Tuhan. Ketika ada masalah, kita semakin ingin dekat sama Tuhan. Semakin melekat kepada Kristus. Ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Ada Roh Kudus yang berbicara dalam diri kita. Peristiwa tentang Yusuf. Yusuf itu mimpi. Ini mimpi itu bisa disebut sebagai inspirasi nubuatan dan gambarannya akan datang. Mimpinya adalah bulir-bulir 12 nyembah dia dan bintang-bintang nyembah dia. Ketika dia ceritakan kepada kakak-kakaknya mimpi itu, firman itu yang disampaikan, apa yang terjadi? Dia dibully sama kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya tidak suka. Termasuk Yakub waktu diceritain, dia tidak suka juga. Apa kau bilang orang tuamu harus sujud kepadamu? Dia nggak suka. Ketika firman disampaikan, kebenaran disampaikan, dia nggak suka. Dibully, dimasukkan sumur, dibuang. Dijual ke Potifar. Di Potifar dia kerja bagus, difitnah sama Nyonya Poti. Sehingga Nyonya Poti karena senang si Yusuf ganteng, dia coba perkosaan wanita terhadap laki-laki. Sedemikian lupa ditarik sehingga bajunya lepas. Bajunya sobek, dibawa sebagai bukti. Maka dia dianiaya, dimasukkan penjara. Karena belum ada pengadilan yang adil pada waktu itu. Maka Yusuf dipenjara. Yusuf dipenjara, dia bekerja jadi pengurus penjara luar biasa. Dia menolong menerjemahkan mimpi tukang roti dan tukang anggur, dilupakan jasanya. Tapi lihat, pada akhirnya Yusuf menjadi penyelamat bagi negeri Mesir, bahkan membawa saudara-saudaranya dalam kesejahteraan di Gosen. Saudara sekalian, lihat, Allah bekerja. Awalnya penderitaan, tapi akhirnya Allah memberitahukan untuk menyelamatkan suatu bangsa yang besar. Aku mendahului engkau. Bagaimana dengan Paulus? Paulus di Makedonia diberitahukan dalam melalui penglihatan, datanglah kemari. Ketika Paulus nurut, justru ditangkap, dimasukkan penjara, dianiaya. Loh, aku ini nurut sama Tuhan, ngikuti apa mauan Tuhan, nuruti aja, malah di penjara. Tetapi lihat, ketika Paulus di penjara, dia tetap bersuka cita, memuji Tuhan bersama dengan Silas. Sendi-sendi penjara diruntuhkan. Ketika penjara diruntuhkan, sendi-sendi penjara lepas, mereka lari semua narapidana orang-orang nggak benar. Paulus dan Silas tetap di sana. Kepala penjaranya bertobat dengan seisi rumahnya. Saudara lihat, ada akhirnya sesuatu yang baik terjadi. Kalau kita percaya kepada Tuhan, masalah persoalan yang muncul, turuti kemauan Tuhan, keinginan Tuhan. Mulai Roh Kudus berbicara dalam diri kita, suatu saat itu akan adalah baik adanya. Karena Allah turut campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, pimpinan Tuhan selalu positif. Walaupun kita tidak dapat memahami pimpinan dan kehendaknya, belajar untuk mengalami dan mengenali kehendaknya dan pimpinannya melalui Roh Kudus. Karena apa? Karena pada akhirnya kita akan mendapatkan yang positif, yang baik, yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati, saudara dibenarkan oleh Tuhan untuk kita mengasihinya lebih lagi.